hikmata wa taqila. Allahumma ij'alni fasahata lisani wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna amin. Allahumma dzakirna bil dzikri minhuma nasina amin. Wa 'alimna bil dzikri minhuma jahilna amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususon ila hadrati shahibil kitab Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin pangresa Abah Ano, wa khususon ila hadrati mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Al-Maslul, nafa'na wa iyyahum bi ilmihim wa bi ijazatihim wa karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah ini kita tujukan khususon kepada seluruh masyarakat warga Permata Biru umumnya dan seluruh masyarakat Indonesia dengan ketahanan NKRI-nya. Semoga negara kita diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Fatihah ini kita tunjukkan untuk pemangku acara ini yang dimotori oleh para pemuda-pemudi. Ini kebanggaan kita Pak, alhamdulillah. Mereka sudah bangkit ya, di bawah sesepuh kita Hakiki dan kawan-kawan beserta seluruh jajarannya dengan dukungan dari para sepuh. Semoga seluruh pengorbanan ini tidak tertinggal ibu-ibu juga. Seluruh pengorbanan kita yang ditujukan untuk terselenggaranya acara ini, semoga semuanya digampangkan hidup dan rezekinya, amin. Dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin. Dijaga, disolehkan, disolehakan keluarganya, amin. Dan semuanya senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Fatihah ini kita tunjukkan untuk saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang tidak bisa hadir ke sini mendengar, tetapi mereka sedang diberi ujian oleh Allah. Dan ujian ini adalah kesempatan untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Diberi nikmat, apa? Penyakit. Jangan marah ketika kita diberi sakit, karena ada dosa yang tidak bisa digugurkan oleh sholat tobat. Nah, sholat tobat maoge tara. Ada dosa yang tidak bisa digugurkan dengan sedekah, bahkan dengan sholat, karena sholatnya banyak yang mardud. Allah beri kesempatan untuk sakit. Ternyata dengan sakitnya itu, kalau tahu ilmunya, itu banyak dosa-dosa yang digugurkan setiap denyut sakitnya. Kalau itu dipakai untuk beristighfar, maka dosa-dosanya rontok oleh penyakitnya itu. Ya, kita juga begitu, diberi sehat bertahun-tahun, diberi sakit baru 2 hari. Wah, kalau tidak tahu ilmunya kita itu sudah. Ternyata itu ada ampunan Allah di situ. Maka khusus kita doakan, semoga saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang diuji oleh Allah diberi ketabahan lahir batin, amin. Segera disembuhkan penyakit lahir batinnya, amin. Khususon warga Permata Biru yang sakit, ini sesepuh-sesepuh kita, Abah Ganjar, semoga segera diberi kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin, amin. Bu Jubaidah binti Suatman, Ibu Lindra binti Marwan, Ibu Deti Megawati binti Dedi Suryana, keluarga besar Bapak Hikmat Prabawa, kemudian keluarga besar Bapak Ari Satya Prabawa. Semoga segala hajatnya dikabulkan oleh Allah. Nas'alukal ijabah, tidak bisa saya sebutkan satu-satu,
Pokoknya semua warga Permata Biru yang sedang diberi kenikmatan ujian oleh Allah, semoga diberi kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila arwahi jamil ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi bahriha wa barriha bi yaminiha ila shimaliha. Saya ingatkan, sebut ahli kuburnya masing-masing karena menjelang bulan Ramadan. Sekali lagi, menjelang bulan Ramadan Allah membuka komunikasi koridor dari ahli kubur untuk disambungkan silaturahminya kepada keluarganya masing-masing agar mereka mendapatkan bekal di bulan Ramadan itu. Bekalnya bukan makanan, ternyata bekalnya adalah doa kepada mereka. Saya pernah menerangkan dari kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Maka nanti ahli kubur itu datang kepada keluarganya. Kita tidak bisa menangkapnya. Mereka tidak butuh kolok candil dan lain-lain. Mereka hanya butuh doa dari keluarganya. Sepanjang bulan Ramadan, malam takbir mereka dikerahkan oleh malaikat, digiring lagi balik ke alam kubur. Nanti ada ahli kubur yang begitu pula malam takbir itu ternyata nangis karena mereka tidak bawa apa-apa. Ibarat teman terebok bawaan. Pembawaan apa? Doa dari keluarga. Karena itu yang berharga bagi mereka di sana. Tetapi banyak keluarga yang di bulan Ramadan bahkan 10 hari terakhir curang-curang untuk mempersiapkan lebarannya. Sementara mereka tidak ada satupun yang mendoakan ahli kuburnya. Jangan sampai itu terjadi, karena kita akan mengalami hal seperti itu. Maka jangan lupa kita doakan seluruh ahli kubur kita, khususan ila ruhi jami ahli kubur. Maka sebut ahli kuburnya masing-masing, khususan dalam kita khususan Allahumma qili mati Muhammad, Allahumma arhamni mati Muhammad, Allahumma ansuri mati Muhammad, Allahumma farij mati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qili lana wa qili wa syafina wa qili, Allahumma qili lana wa qili, Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti doa sama zikirnya disambung oleh Bapak Ustadz yang akan memimpin doakan, insya Allah dengan Bapak sore nanti zikir dan tawasulnya dilanjutkan. Para anak-anakku terkasih, para rekan-rekanku terkasih, kenapa harus ada pengajian ini segala? Pertama bersyukur karena masih ada yang peduli dengan anak. Tidak semua anak-anak muda senang dengan masjid. Alhamdulillah kita pun bisa. Dan ini akan menjadi saksi kita di yaumil kiamah bahwa kita bersama-sama membawa mereka. Ringan tanggung jawab ibu bapak. Kenapa? Ada sesepuhnya, ada yang membawanya. Siapa yang mau peduli sama mereka? Kenapa? Masa pertumbuhan anak-anak muda itu dalam masa kritis karena mereka sedang mencari jati diri. Karena sedang mencari jati diri, maka mereka mudah terprovokasi, mudah terbawa itu, terbawa ini, sehingga identik remaja itu dengan kenakalan remaja. Apa yang membuat kita dan anak-anak kita dan kita mudah terbawa kepada hal-hal yang buruk? Karena di dalam diri kita tak terkecuali orang tua, apalagi anak-anak sedang masa pertumbuhan. Karena di dalam diri kita ada yang disebut dengan nafsu itu. Nah, Pak saya ulangi, tubuh kita itu, saya ulangi berkali-kali, tubuh kita itu persis seperti botol ini. Di dalam botol ini ada 3 bagian.
Ini persis seperti tubuh kita. Tubuh kita, jasad kita, inilah botol plastik ini yang membungkus barang yang berharga. Apa? Itu di dalam yang bening itu yang berharganya. Apa? Air. Tapi untuk masuk ke wilayah air tidak bisa, karena harus melalui tutup botol ini. Ini apa artinya di dalam tubuh kita? Tubuh kita persis seperti ini. Ada yang berharga di dalam tubuh kita. Yang berharga itu ibarat air ini yang bening. Apakah itu? Itulah ruh. Botol ini berharga karena ada airnya. Begitu airnya nggak ada, botol ini menjadi tidak berharga. Bahkan akhirnya diinjek. Siapa yang ambil? Pemulung, tukang sampah. Kenapa? Karena barang yang berharganya sudah tidak ada. Apa? Air. Di dalam diri kita, barang yang paling berharga itu bukan tubuh ini. Apa? Ruh. Makanya saya pernah nanya ke ibu-ibu. Ibu, punten, di antara ibu-ibu yang hadir, siapa yang punya suami? Masih. Tapi suaminya sudah tua, sudah tidak produktif, apalagi saya kopin kamari gitu. Nah itu dipiara kene di bumi. Nah betawatos hirup kene di mana? Sabab bapak-bapak kene baru dapat cara laku tepan gitu, tos didaftar kan. Mana kaki mana jalan romo, mana nolek balaleger itu supaya udah salah. Ya, ini kita punya istri di rumah, udah tua, punya ibu, punya kakek, bisa produktif bahkan di kakek heuleuh. Seueur teu gableng iman mah, ninina, akina dititipkeun di panti asuhan. Cenanya padahal eta kantor di surgaeun. Nah, itu dipiara kene. Hirup kene, bahaya rohan. Jadi yang berharga itu sebetulnya apa? Punten, suami ibu kaset kene, beunghar kene, mere imah, mere mobil, mere garasi. Cicing kene di imah, bahkan dindang nenek. Nah, aya nyawaan. Suami ibu gagah memberi mobil, memberi rumah, memberi garasi, dan kehidupan ibu digaransi, tapi geus eueuh nyawaan, harek dipiara kene moal. Dengikeun tah langsung. Moal dibarikeun moal. Bapak pae ayeuna bakmik pasti lompat ka kuring, lompat ka ustaz, lompat ka sasa. Engalan itu pun suami abdi pangmadiankeun nyebutna ge engalan. Arek ge ka manakeun sok. Kubur. Jadi yang berharga itu apa? Dan ruh itu nanti yang akan melanjutkan kehidupan. Bebas dari sini, kontrakan ruh itu habis di badan kita, dia pindah alam. Yang pindah bukan jasad, jasad mah diharakan cacing. Di situ percaya sok diulang lain. Yang meneruskan itu ruh. Nah ruh ini makanannya, bekalnya, cuannya, naon deui? Fulusnya, naon deui? Kuotanya. Ruh itu adalah ibadah ruhani. Makanya kita sering mendengar istilah santapan rohani. Tapi kenapa manusia, ini kata Imam Ghazali bukan kata saya. Kata Imam Ghazali, kenapa manusia mati-matian membela badannya? Mati-matian membela sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati, maka dia melupakan untuk amal akhirat, yang melanjutkan ke akhirat ruh. Berarti ruh ini butuh bekal. Bekalnya itu di sini. Jangan berpikir nanti ada surga. Kalau di sini ruhnya celaka. Sedangkan badan dengan ruh beda. Beda apa? Beda ibadahnya, tapi tidak boleh dipisahkan. Maka saya sering mengatakan kalau khutbah Jumat selewat-selewat, aya ibadah zahir, aya ibadah batin. Ibadah zahir ibadahnya badan Bapak. Itu ada di rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu ibadah badan, Pak. Tapi ibadah badan ini tidak ada nilainya kalau ibadah badan itu tidak nyantol kepada ruh. Kenapa? Mangga we Bapak sholat. Syarat sahnya sholat apa? Rukun sholat yang pertama apa? Niat heula. Ari niat di dieu atawa di dieu.
Dina hate ari ilmu hatena teu diuli. Wah boy ibadah nage teu sakarna menganggap niat dina bibir. Mata usoli nama ngabaleku usoli falo tuhli. Ai hatena teh nyato bahaya karena tidak belajar fikih qalbu. Ini yang digagas oleh para pemuda. Nah, makanya seluruh hidayah, taufik, hasil ngaji itu tempatnya nanti bukan di kepala, bukan di mulut. Tempatnya itu di ruh nanti. Tempat hidayah, tempat taufik itu makanan ruh Pak nanti. Maka hidayah dan taufik tidak akan masuk ke situ kalau tidak melalui pintu ini. Seperti kita tidak bisa masuk ke air kalau tidak melalui tutup botol. Tutup botol ini adalah pintu untuk memasukkan seluruh hidayah, taufik, ilmu apapun ke dalam ruh. Pintunya ini. Pintu ini ibaratnya apa kalau dalam tubuh kita? Itulah yang disebut kolbu. Kolbu itu apa? Hate. Di mana hate? Hate jeung Quran mah sanes anu bisa disambal goreng, ingat itu. Eta mah belah dia namanya kitun. Kolbu itu seperti yang ditunjukkan dengan isyarat ketika kita sakit hati, eta leungeun lompatna ka mana? Yo. Lamun ibu nyebut, aduh abi mah nyeri hate euy ke tetangga, dibawa ka rumah sakit. Rumah sakit jiwa gula betul. Aduh urang mah nyeri hate euy ke tetangga. Urang nyeri hate ku Aisyah bari nepakan bujur. Berarti teh apa hate? Tapi eta isyarat ku Allah, manusia sudah diberi rasa. Setiap kita merasakan sakit hati itu tangan pasti kan dia. Aduh, jeung mah nyeri hate. Itu sudah isyarat bahwa qalbu yang dimaksud oleh Quran adalah itu. Apa Aisyah intinya mah jantung. Sumuun jantung itu disebut qalbun sonburiyun. Kolbu yang bentuknya seperti buah sonburi. Buah sonburi itu apa? Eta juga jantung. Jadi sonburi itu nama buah. Iya, makanya kalau ada pisang gini buahan, terus nggak ya, ayam yang nggak gendul didinya disebut naon? Jantung caun tuh hati caun. Itu seperti buah sonburi. Itu kolbu secara fisik. Dan ini juga tempat bolak-balik, Pak. Bolak-balik apa? Darah Bapak. Mereka kieu pakalianana ngompa ti dieu darah tina hasil makanan diangkut kadinya. Jadinya dipompa, dibersihkeun, balik deui kadinya, diedarkan lagi. Jadi ini disebut kolbu karena tempat bolak-baliknya darah dan darah sumber kehidupan. Ruksak we eta saeutik. Enton ning ruksak, nyocokan we hiji disebutna penyempitan. Punten, Bapak diri. Maka ini yang disebut idza soluhat soluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Itu qalbun sonburiyun secara fisik. Terus kata Imam Ghazali, al hidayah ayana di mana? Bukan di qalbu itu tapi di dalamnya. Yang makin ke dalam makin luas dan bukan dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk nur atau cahaya. Disebut qalbun nuraniyun. Urang masuk nyebut hate nurani. Eta didinya tempat hidayah mah ta eta lawan terakhir asup ke alam roh. Lamun ieu qalbu teu diberesihan maka hidayah apapun tidak akan sampai ke ruh kita. Ngan nepi kana ceuli, nepi kana otak, kaluar deui gitu. Terus gitu. Karena qalbu ini bisa kotor. Nah, dia disebut qalbu karena tempat bolak-balik. Kalau yang tadi yang fisik itu yang bolak-balik itu darah kita dipompa, dikeluarkan, dibersihkan, keluarkan, bersihkan. Kalau yang nuroniyun tempat bolak-balik yang disebut dengan nafsu. Ini disebut qalbu karena di sini tempat bolak-balik. Bolak-balik apa? Bolak-balik nafsu. Nah, nafsu bolak-balik sabab nafsu mah cek. Nanti di mukadimah kitab ini itu disebut ayat Al-Quran qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Ayat ini Quran surat Asy-Syams dari mulai ayat 7. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Aku berikan kepada setiap manusia satu ruh, yang kedua jasad. Tapi antara roh dengan jasad ada yang namanya kolbu. Di kolbu ada yang suka bolak-balik. Apa itu? Nafsu. Nafsu. Nafsu itu bukan mengenap-genap hanapeun. Eta lain. Itu hanya bagian dari nafsu yang buruknya. Nafsu itu adalah dorongan yang oleh Allah berikan, yang dia berbeda dengan ruh. Kalau ruh satu saja keinginannya. Ruh itu keinginannya hanya untuk pulang ke sana. Ruh mah kadang-kadang air terus betah di dunia geus betah. Kiwe duit loba, segala loba, mana aya jelema nu loba duit tapi bingung. Ai urang mah bingung teh ku sabab teu boga. Ieu mah aya jelema nu bingung ku sabab loba teh duit. Urang mah bingung teh ku sabab teu boga beda sontak saeutik jeung si eta. Itu ternyata gelisah aja dan ingin yang udah pulang ke sana semua ditinggalkan. Itu yang disebut dengan rasa rohani. Rasa hayang taubat, rasa hayang soleh. Tah, ini keur diharudangkeun rasa rohani. Jadi rasa rohani mah tinggi sekali. Hayang ibadah, hayang soleh, tah ieu. Ieu keur rohanina, rasa rohanina dibangkitkeun. Kumaha di rasa jismani? Rasa jismani mah ponok, hayang teh mencari kenyamanan. Wayang kieu geunahna. Ya, merokok, ke mobil hujan, geus capek. Arek sholat megah ada kakara jam salapan dan kewe. Akhirnya udang deui jam 12 karena pakai alarm. Ternyata alarm pertama teu metu, kewe jam 2 dan seterusnya. Akhirnya udang subuh, isya teu kabawa. Jadi sholat subuhna jeung isya. Subuhna ge kaberangan. Teu jadi we. Inget sholat duha. Eta sholat duha dibabat. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh jeung sholat duha. Iya, celaka. Kenapa? Badan itu pengennya begitu. So, komo geus kolot. Geus kolot, aduh rek ibadah teh. Kenapa? Da kahayang badan mah kitu. Tidak ada puasnya. Bila perlu untuk nikmaot, kolot oge mung ngawat. Teu percaya? Tinggal hidung maneh sok lompat ka salon. Nah, sieun atuh ku peot teh. Sieun kolot. Tapi kan beungeutna diseupan. Diasupkeun karena helm geuning. Aya caya di jero terus diasupkeun karena listrik dicopok berbok. Itu ibu-ibu keur diseupan. Naonana laraina. Nah, sieun kolot. Bila perlu pae ge mung awak mah. Ngan hanya katalus we gitu. Mata peula nona-nona ayeuna. Peula kakak-kakak ayeuna. Sok. Itu mah badan kita itu begitu. Nah, nanti ada satu lagi yang kadang-kadang berpihak kepada rohani, soleh. Sekali-kali berpihak kepada jismani. Sekali-kali berpihak kepada rohani, sekali-kali berpihak kepada jismani. Sakapeun edan, sakapeun si eta, nafsu eta. Anu eling ukur rohani, nu edan terus jismani. Mungkin aya nu sakali edan, sakali itu yang disebut dengan nafsu. Kenapa nafsu begitu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terhadap nafsu itu diberi keinginan untuk baik dan juga buruk. Jadi saya mah rek hade rek goreng sarua we gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang kita nggak tahu ini nafsu apa yang suka menjerumuskan anak-anak di titah soleh molotot, di elingan kasup hidungna, kakala molotot kan ngelingan deh. Nah, nafsu. Kalau begitu Pak Isa bunuh nafsu, atuh teu boga kahayang cek Imam Ghazali. Jadi nafsu itu di satu sisi ujian, di satu sisi musibah. Disebut musibah ayeuna lamun eta nafsu kahayang gorengna diturunkeun jelema sarua jeung satok. Tapi lamun teu boga nafsu, teu boga kahayang, maka di satu sisi anugerah, di satu sisi ujian. Contoh, ada berapa nafsu yang disebut oleh Al-Quran? Ada 7. Ulang-ulang nih, ada 7 yang suka bolak-balik di sini. Sehingga hidayah teh jadi asup. Nah, di halangan ku si eta. 1, ada nafsu ammaroh. Diulang-ulang nih di sini. Ammaroh, lihat Quran surat Yusuf. Inna nafsa la ammaratun bisu.
Nafsu amarah itu ada baiknya ada buruknya. Pan semua nafsu ada baiknya ada dorongan baiknya disebut ilham takwa, dorongan buruknya disebut dengan ilham fujur. Ilham fujur yang jelek-jelek disebut al-hawa. Masa nafsu itu ada baiknya? Ada. Contoh nafsu amarah. Nafsu amarah itu jeleknya dia hanya urusan syahwat, urusan dunia, itu aja yang dipikirin, hanya perut dan di bawah perut. Apa? Lato-lato. Ya, yang di bawah perut mah lato-lato. Ya kan ibu-ibu bakal ngarubutan anggora rudak nih terus dikiu-kiu. Tepeka balun culur ieu na. Nya salah atuh aing lato-lato nu bapak-bapak teh dicopot. Padahal mun eta mah da moal balun culur atuh udah eta mah kenyal gitu. Iya. Ini nafsu makan ada di sini, nafsu seks ada di sini, nafsu ingin tidur ada di sini, nafsu ingin harta ada di sini. Kalau itu dibiarkan, manusianya mikirin itu. Atau saya bunuh nafsu itu, nggak bisa, karena kita butuh nafsu makan. Namun tidak ulah letoy. Nah, namun diantepkan segala di dahar, aspal di dahar, beton di dahar, jaket jadi jaket, si eta. Makanya ada hukum ya halal ya haram. Kayak nafsu lawamah. Lawamah itu mencela pekerjaannya. Matak sekaya ini tadi ustad, tadi kiai, tadi pejabat. Punten lawamah mah gitu we. Aya nu ngaji di dieu dicela. Ah ngaji nanaonan gitu juga nunggu we. Tingalikeun ayeuna we rame sote baheula we duk-duk ces. Hor. Manu rame atuh kan gitu. Nah adalah untuk mencela teh atuh di corona saya tahu. Halo? Nu hade diomongkeun, nu goreng atuh ngomong. Itu nafsu lawamah. Tapi lawamah itu memiliki karakter. Karakternya apa? Kalau nanti rasa mencelanya itu menemukan dalil, lalu dia percaya kepada dalil itu, jadi yakin, Pak. Nu tadina mencela, ini kapangi dalilna, datang hidayah Allah. Oh iya geuninganan. Akhirnya jadi yakin. Kayak Samia itu sok pinter ini membuat orang berilmu kalau benar. Tapi kalau enggak, merasa pembener rawe si eta. Kenapa? Kon begitu. Nanti ada mutmainnah. Mutmainnah ini nafsu ketenangan. Tetapi kalau dia buruknya tidak dibuang, maka nafsu mutmainnah menjadi sumber kemunafikan. Jika soleh tapi brengsek, tampang bajingan, ternyata jerona bajingan. Banyak yang begitu. Nah, yang merusak kita persis seperti hewan tiga, amarah, lawamah, samia. Ini nafsu hewan. Nah, anak-anak muda itu lagi tumbuhnya itu. Dan mereka tidak berpikir tentang soleh, tentang apa, karena belum ada konsepnya. Mereka itu lagi ini. Kalau amarah ini terus nanti dimotori oleh lawamah, maka anak kita akan menjadi penentang yang luar biasa. Kalau nanti mereka dapat dalil, kejenting dalilnya salah. Begitu salah, didalilan. Itu yang merusak anak-anak kita. Punten, mau dibersihin pakai apa, mau dididik pakai apa. Di sekolah geus teu sopan barudak. Nah, sesakopin kuliahna ngajedog di imah. Jeung guru geus teu kapanggih. Ka guru geus teu boga adab. Nu teu boga adab naon tah? Nafsu amarah. Karena itu nafsu hewan. Ngerinya nafsu ini, dia memiliki sifat kehewanan. Bukan hanya itu, nafsu ini kalau tidak dibersihkan menjadi lapak dongkong setan. Pan di luar kita ada setan. Setan itu lapak dongkongnya ada di kita. Setan mah dahar dina awak urang, modal dina awak urang, sare dina awak urang. So, bukan hanya di WC, nu ribu mah eta. Di mana setan dahar? Tina dahar urang, lamun daharna teu dibismillahan. Ayo urang mah pan, wah, komo keur lapar mah punten. Ningali sambal muncul, wah, komo keur ngaliwat di dinya, wah, geus poho kana teu bismillah aja. Langsung coba lawak we. Sambal ge dikalut sakali grup jiga tepak dosa Pak, tina aja. Geus poho bismillah bari silat tutup ieu. Cek setan lakadala urang meunang makan malam, pesta setan. Karena kadaharan anu teu dibismillahan mata eta barudak ora kunaon jadi karan itu engke setan boga kadaharan naon narkoba itu makanan setan didahar ku barudak urang. Halo atuh barudak urang
jadi tong tarik tim berjalan batu. Saya buka kartu, saya orang BNN. Karena saya orang BNN tanya, dari tahun 2000 saya ngurus jangkis. Jadi saya tahu tuh kudu tes urin saya. Ninggalin kieu we. Oh ya pemakai. Oh ya pengedar. Oh ya jomblo, kapal. Oh ya tak bukan duit. Aku tak kudu tes urin, saya tak kudu tes urin. Bila perlu nanti saya bawa orang-orang BNN ke sini, bisa itu apa sih dongeng ngumpul dibawa aku saya ke BNN akan dia untuk memberitahu seberapa dahsyat narkoba itu merusak. Narkoba itu punten makanan setan di dahar anak orang iya setan itu. Wujudnya we lemah. Terus mau dibantu dibersihin pakai apa mereka itu yang nafsunya sedang begitu. Untuk tanya pengajian dia. Di dia diberi ilmu nanti lain dongeng gitu. Nah ilmu dongeng mah seueur mah di lima teh pada bisa ngadongeng. Ayeuna kan maca saeutik dina YouTube tepikeun can diamalkeun. Terus diamalkeun mana? Enggak begitu. Dengan saya dengan Akiki kita praktekkan ilmu ini supaya nafsu-nafsu kita terkendali, supaya anak urang ulah juga satok. Nah, boga rohani. Ieu rohanina teh bisa didongengan, Pak. Ini mah harus ditreatment. Dan treatment untuk membersihkan rohani anak urang intina aya dina qalbu teu aya deui iwalni zikrullah. Hanya dikirnya yang mana dan dikir mah urang ge tukang dikir gitu. Kan begitu. Kalau dikir tidak memiliki metode kese nerapkeunana kumaha eta dikir dipake ngabersihan nafsu-nafsu anu keur ngagolak di kalangan remaja. Narkoba bahaya. Ada yang lebih bahaya. Apa itu? Tapi jangan gagal paham. Pornografi. Pornografi 5 kali merusak lebih dahsyat dari narkoba. Tapi jangan gagal paham. Pornografi lebih berbahaya dari narkoba. Atau mending narkoba pun gitu. Gagal paham nih. Narkoba itu merusak 1 titik saraf, tapi di intinya narkoba 5 titik saraf. Pornografi 5 titik saraf. Narkoba bisa saya razia. Kenapa? Tinggal saya masukkan intel ke sini. Silakan aja. Mau dicoba? Enggak. Tanya gitu. So. Halo? Halo? Tapi pornografi susah diidentifikasi, Pak. Eta teh nyarolak tadi na HP, Pak. Sok. Teu percaya? Sok. Ana di dinya aya pornografian teu da saya diambeun, copot HP-na kurang deh. Terus HP-na diambeun ge. Bawa pornografi itu bisa Pak, itu bisa. Tapi narkoba bisa dikejar. Tukang ngerokok, tukang ngegeleng, tukang ganja itu akan kelihatan. Tapi pornografi itu tidak bisa kelihatan. HP nage itu bau-bau acan padahal yang dirinya. Sekali nonton itu merusak anak kita. Kotor nanti kolbunya. Bade dibersihkeun kunaon. Tuh, mata disebut qad aflaha man zakkaha wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan nafsu sebagai anugerah juga sebagai ujian. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap nafsu ada dorongan baik, ada dorongan buruk. Maka yang buruk ini kalau dibiarkan mematori kolbu. Teu wau ka pangeran, ka inu ngalawan. Di masjid kakalah mawa teu balik. Timpah lagi dengan pergaulan sekarang. Mau dibersihkan pakai apa? Kalau tidak punya ilmu ini, itulah kira-kira. Maka ilmu yang bisa membersihkannya hanya zikrullah. Maka pembersihan kolbu dari nafsu disebut dengan istilah tazkiyatun nafsi. Ilmu untuk menyucikan kolbu dari kotoran nafsu. Apa pembersihnya? Dikir. Bagaimana dikirnya? Dikirnya yang bermetode itu ada tata caranya yang kemarin diijazahkan. Jadi kemarin mah itu baru diinstalkan. Setelah diinstalkan aktif. Setelah aktif pakai begini caranya. La ilaha illallah. Dari bawah budal tarik ke atas. La. Kenapa harus ke atas? Di perutmu siapa tahu banyak barang-barang haram. Budak mah teu apal gabres we gitu kan. Naik lagi ke atas. Di sini ada nafsu. Yang nafsu itu suka bikin dendam. Naik lagi ke sini, mulutnya dibersihkan. Karena kita sudah dimuliakan oleh Allah. Tapi kenapa kita menghinakan diri sendiri? Contohnya naon? Bahasa kebun binatang keluar kene. Anak jelema disebut anjing, emang daek. Anjing, namun anjing. Cek anjing eta teh.
aing arek salat anjing. Mata kayak anjing bisa salat. Cek waturanana, sia atuh adan anjing, sia atuh anjing adan. Kalau we ada, itulah anjing adan. Nanti mah hilang. Kenapa? Karena itu punten virusnya ada di sini. Tama barudak, kolot tama mesti bahula sih digorengkeun, sih naon. Mani bersihan ku naon Bapak? Da Bapak tukang wudu, tukang gosok gigi. Nah, tuh ari bibir jempulan bersih. Ai kata-kata kotor masih kalah luar. Padahal Bapak tukang sholat di dieu, ka mana bati sholatna? Tah eta pentingna ilmu dzikir. Lah, bersihkeun ka dieu. Supaya anak-anak tidak menjadi seperti hewan, termasuk kita. Naik ke sini sampai nafsu kabila. Turun ke deui ka dieu nafsu rodiyah yang tidak ridho dinasehatan. Turun ke deui ka dieu nafsu sawiyah yang sok pintar merasa cukup dengan ilmu yang ada. Ya aya nu ngadengekeun, aya mereka dieu era. Nah, geus mimiti lawan mah ya mencela. Aduh didengekeun aing ge kitu euy. Kumaha carana aya kadinya era. Bisa jadi gitu, Bang. Teu naon paling datang ka imam kan gitu. La ilaha illallah. 3 tarikan itu yang akan membersihkan nafsu-nafsu yang tadi. Ditundukkan nafsu kebinatangan, nafsu melawan, nafsu durhaka, nafsu tidak sadar, merasa benar aja. Begitu ada yang memperbaiki, kabatur nyalakan disalahkanmu. Nafsu apa? Rodiyah, martiyah, tegampangan kurang. Jadi dendam. Baik dibersihkan kunawan, tak kudikin la ilaha illallah. Eta Pak, upami teu gaduh eta, Bapak rek bersihan kunaon dosa Bapak, rek nungguan satahun sakali bulan puasa. Dume aya hadis man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Leuh lamun puasana ditarima, ai puasana ngan saukur 8 jam dahaga. Teu Ramadan naon cek nabi ge nyatu eraku orai eraku. Hileud nu kamari teh. Hileud balapan aya hasilna. Tina hileud jadi kepompong, tapar deui 41 poe. Jadi kuku-kuku bapak tapar teu robahna naon teh era. Masih kene sarua jeung orai. Orai mah leuh, lamun geus kolot tapar 40 poe. Magolomong kulitna jadi ngorak deui. Salaki emeh puasa 40 poe teu megar-megar. Nogan, tapi tongna di sileung-leuman ge anggar da kacing calang tong eta. Hal-hal dulu apa sekedar lapan mah gampang, tapi boga kalimah ieu setiap pikir dan dikirnya bermetode lalu punya sanad, maka 4000 dosa masa lalunya rontok oleh kalimah itu. Lamun eueuh dikir ieu sahabat Nabi nu baheula jahiliyah mung rasul Islam. Nah, da salat kan aya tuh pake naon eta hebatna dikir. Paisa dia dikir-kikiran teh di mana ku bidah-bidah deui kata siapa? Karena setiap amalan harus ada dasarnya, ada. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena nanti setiap amalan kita nyantolnya ke siapa? Di yaumil kiamat, hati-hati itu dihadirkan. Saya dapat ilmu ini dari mana? Ada sanadnya, ada. Bisa dipertanggungjawabkan, bisa sangat dipertanggungjawabkan. Ada kitabnya, ada. Bukan hanya ada kitabnya, ada gurunya. Dan gurunya masih hidup, bisa dipertanggungjawabkan. Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini nyambung silsilahnya amalan yang tadi. Tidak sembarangan sampai kepada Rasulullah. Sampai bertanggung jawab saya mengeluarkan ini. Sekarang saya tanya nu ngabidahkeun, mana dalilna? Keun we ku dalil, eta dalil Bapak meunang kisah. Teu sah di yaumil kiamat lamun dalilna berasal tina kitab jeung buku. Nah, dihadirkan nanti. Emang kitab jeung buku bisa nyampatan Bapak di yaumil kiamat? Saya tidak sembarangan. Kenapa? Bahaya. Saya dapat amalan ini dari siapa? Mulai sholat sunnahna, sok bulan Ramadan ke sholat sunnahna. Aya sholat Isra. Dari sholat Isra naik lagi ke sholat apa? Isti'adah. Dari isti'adah ke istikharah. Ingat istikharahnya pagi-pagi dan hidup loba pilihan mah isuk-isuk. Penting masare. Mata salah baheula pakai istikharah dipakai ke pilihan pamajikan. Alhamdulillah menang istikharah ge pamajikan ada belegu. Nah istikharah ada lain keur eta atuh. Nanti ada sholat isti'anah. Beres sholat isti'anah ada sholat duha. 8 rakaat. Beres sholat duha ada sholat kifaratul bawa. Ada dasarnya. Ada dari mana? Guru saya dari gurunya. Kita benar oke aya. Aya.
Itu tradisi zaman Nabi. Nggak ada ulama salaf dulu berdasarkan kitab, nggak ada. Nggak ada para sahabat ini, oh kitabnya ini, enggak. Ini dapat amalannya dari siapa? Dari ini. Dari siapa? Dari ini. Dari ini. Dan nyambung nggak ke Nabi? Baru nyambung apa? Kalau enggak, munqati nanti. Maka hati-hati. Nah, dikir yang ini ada sanadnya? Enggak. Saya dapat dari siapa? Dari mursyid kita, guru kita, Syekh Muhammad Abdul Ghasef Al-Masrur. Ayat kene ayat. Teh akan itu kumaha ibadah nasab. Teh ukur ilmu nak bapak fikihna, amalan syariatna, amalan hakikat. Dari siapa? Dari Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, pengarang kitab ini. Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin dari ayahnya Syekh Abdullah Mubarak Abbas. Syekh Abdullah Mubarak dari siapa? Syekh Toha. Syekh Toha dari siapa? Ahmad Khatib Abdul Ghafar. Ahmad Khatib dari siapa? Syekh Samsudin. Terus naik ke atas Muhammad Murad Abdul Fattah dari Syekh Utsman, Syekh Abdul Rahim, Syekh Abu Bakar, Syekh Yahya radhiyallahu anhu, Syekh Hishamuddin, Syekh Waliyuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Sarufuddin, Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Al-Hatta, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Qadir. Minimal kan tukang melarang juri menter era. Segala balak karawak Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir teu ngajarkeun nu kitu. Syekh Abdul Qadir mah ibadah subuhna oge tina wudu Isya. Ibadah subuhnya itu dari wudu Isya. Alhamdulillah urang bisa wudu terus sare. Kayak udah deui subuh, wudu deui. Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, itu ahli ibadah. Dari siapa lagi? Syekh Mubarak Al-Mahzubi. Siapa? Ali bin Yusuf. Siapa? Syekh Al-Faraj Ad-Durtusi. Dari siapa? Abdul Fadil Abdul Wahid Al-Thamani. Dari siapa? Syekh Abu Bakar Dalfushibli. Syekh Abdul Qasim Junaidi. Dari Syekh Siri Sikti. Dari Syekh Siri Sikti ke Syekh Maruf Al-Qarhi. Dari siapa? Dari Abu Hasan Ali bin Musa Al-Ridho. Dari siapa? Imam Musa Al-Qadim. Dari siapa? Imam Ja'far As-Sadiq. Dari siapa? Muhammad Bakir. Muhammad Bakir dari siapa? Zainal Abidin. Zainal Abidin dari siapa? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dari siapa? Dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari siapa? Dari Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dikir nu kikieuan teh, Pak. Jadi nggak sembarangan, saya juga takut dosa. Kalau mengajarkan ini disebut aliran sesat. Sekarang ada yang membid'ahkan, mana sok bawakan dalilnya. Di mana membid'ahkeunana? Naon dalil membid'ahkeunana? Sekarang saya balik, Bapak mengamalkan zikir yang dengan sholat Bapak, nusok juga lila tiap minggu sumpah lilana. Di mana dalilnya? Kalau kembali kepada buku pun tidak bisa, karena seluruh yang disebut tadi akan dihadirkan dari yaumil kiamat. Saya dari siapa? Saya Muhammad Abdul Wahab. Dihadirkan nanti di yaumil kiamat. Ini dapat amalan itu dari mana? Dari Pak Isep dari siapa? Dari ini dipanggil Allah. Hiji dipanggil. Sebaliknya sekarang, Bapak punya zikir itu dari mana? Putus, Pak. Itu yang harus hati-hati. Makanya jangan gampang membid'ah. Ini yang akan kita kaji. Zikirnya yang mana? Ini salah satunya itu ke Sayyidina Ali. Nanti ada zikir yang tidak ada suara, tidak ada gerakan. Pusatnya di sini. Allah, 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 Allah. Nanti akan kita buka riwayatnya. Dari siapa? Dari Syekh Bahabuddin An-Naqsyabandi. Dari siapa? Terus ternyata nyambung ke Abu Bakar. Karena Abu Bakar diajari itu. Jadi tidak sembarangan. Makanya, ya kita buka dasarnya. Insya Allah nanti ke depan itu kita akan menghancam kitab ini. Saya kira sudah cukup sebagai mukadimah. Minggu depan kita akan melihat seberapa penting zikir itu dalam kehidupan kita. Apakah hanya pikiran kumpul? Enggak. Itu hanya salah satunya untuk meredam dan mengendalikan nafsu-nafsu kebinatangan kita. Sehingga anak-anak muda ini dia sudah memiliki itu dan zikirnya bersanad dan berijazah. Maka ikuti si Puri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil aliyyil azimi sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa
wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Tunggulkeun mastakana tarik tina hanapan udel dugi ka mun kalimah la keur ngabersihkeun titik nu tadi ilaha kadada beulah katuhu keur ngabersihkeun nafsu radiyah nu teu ridho dinasehatan jeung nafsu sawiyah nu sok-sok pintar. Illallah tarik ka luhur kana dada beulah luhur beulah keca. Lallah turunkeun ka handap dua jari hadapan susu simpan dina jantung kolbu kalimah eta. Mangga tunggulkeun tarik ka luhur kalimah la. La ilaha illallah. Sakit ini. La ilaha illallah. Sekali ini. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu parantos ditalkin kamari hadiahkeun